Welcome to my channel. Ya, selamat kepada tim nasional Indonesia Under 17 yang baru saja mengukir sejarah usai menundukkan negeri ginseng Korea Selatan 1-0 melalui gol tunggal yang diciptakan oleh Evandra di akhir babak yang kedua melalui titik putih setelah handsball yang terjadi oleh pemain Korea Selatan tentunya. Dan kita akan bahas bagaimana kemenangan yang sangat historis ini tentunya membuat harapan 280 juta masyarakat Indonesia untuk bisa melihat Matthew Baker dan kawan-kawan merumput atau ikut ambil bagian dalam Piala Dunia Under 17 ini cukup terbuka. Indonesia yang tergabung di grup D bersama Yemen, Afghanistan dan juga Korea Selatan memang ya di awal-awal dianggap berada di grup yang tidak mudah. Ya, artinya ada Korea Selatan di sana meskipun ada Yemen dan Afghanistan. Tapi kemudian di pertandingan pertama sekali menghadapi lawan yang paling diunggulkan, tim nomor 2 paling kuat di Asia yaitu Korea Selatan, justru Indonesia berhasil ya membuat kita semua pulang mudik mungkin semakin happy setelah kita diberikan hadiah oleh tim nasional seniornya, hasil yang sangat luar biasa mengalahkan Bahrain 1-0 dan juga membuat kita duduk di peringkat keempat kualifikasi Piala Dunia round ketiga di tim senior. Di adik-adiknya pun U17 meraih hasil yang positif. Jadi ini mengulang juga sukses kakak-kakaknya yang di tengah yaitu tim nasional U23 yang sukses juga menghempaskan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 yang berlangsung bulan April tahun 2024, tepatnya tanggal 25 April. Saat itu kita juga secara dramatis mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti dan kebetulan gue ada di situ juga. Sangat menegangkan sampai skornya kalau nggak salah adu penalti itu 12-11 ya. Dan kali ini kita kembali lagi ke adik-adik kita yang harus kita berikan credit point yang dari awal ya gue melihat sambil nonton awal-awalnya jujur ekspektasi gue sedang-sedang aja jujur ya. Tapi begitu melihat dari awal ini anak-anak ini pede semua. Di grup WhatsApp pun kita sempat berbeda pendapat lah. Ada yang mengatakan ini hanya diajarin main bola, hanya dikurung habis-habisan. Tapi nyatanya hasilnya positif. Ya jadi akhirnya mungkin kalau gue boleh berkesimpulan, memang seperti itulah strategi yang harus diterapkan oleh para pemain tim nasional kita saat ini dengan materi yang mungkin sudah mulai berkembang tapi belum ke level yang lebih tinggi, ya bermain pragmatis. Dan ini bisa kita lihat juga di level tim nasional senior di mana selama pagelaran round ketiga di kualifikasi Piala Dunia, kecuali lawan Jepang, setiap kita minute play-nya itu bukan minute play tapi ball position-nya itu rendah di bawah 50%, itu kita justru selalu mencuri poin. Ya, baik dari Saudi di pertengahan pertama, kemudian dari Australia, dari Bahrain, kemudian juga dari Saudi di pertandingan kedua di GBK, dan bahkan terakhir pun lawan Bahrain minute play ball position kita juga rendah. Tapi ternyata kita bisa meraih hasil positif minimal seri. Nah, di pertandingan barusan yang dilangsungkan di Saudi Arabia di Piala Asia Under 17 ini juga sama. Sejak menit pertama gue lihat kita memang secara ball position kalah, tapi Evander dan kawan-kawan, Matthew Baker, itu kalau bilap serangan mereka terlihat pede. Yang mungkin kalian juga bisa melihat betapa menyenangkannya melihat anak-anak itu ketika membilap serangan dari bawah itu tidak panik, tidak buru-buru ke depan. Mungkin hanya ada 1, 2, 3 kali mereka melakukan long pass, itu pun cukup terukur. Jadi kalaupun meleset nggak terlalu jauh, jadi masih bisa dimaklumi. Tapi sisanya mereka dengan berani membilah serangan dari belakang, kemudian pelan-pelan dulu ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Dan ini yang membuat akhirnya Korea Selatan pun menurut gua nggak terlalu gampang juga untuk mendikte. Betul ada beberapa faktor kalau dibilang keberuntungan juga, tapi peluang-peluang yang didapatkan Korea Selatan itu juga banyak yang dimentahkan dengan baik oleh Dava. Ini pemain atau kiper muda dari Dewa United yang gue lihat ternyata banyak juga nih menghasilkan atau memberikan sumbangsi bagi tim nasional kita. Ada 3 pemain yang disumbangkan Dewa United saat ini tim nasional senior. Ada Septian Bagaskara, ada Egy Fikri Maulana dan juga Ade Ricky Kambuaya. Nah sekarang Dava ini luar biasa. Kalau gue nggak salah tingginya 180-an dan ini adalah menurut gue kiper masa depan Indonesia. Bukan terlalu cepat menilai ya, tapi dia punya checklist sejauh ini untuk menjadi salah satu kiper yang bagus ya. Tingginya dari postur ini kan nggak bisa dirubah ya, tinggi, kemudian juga ketenangannya, reading the game-nya tadi kalau kita lihat berapa kali dia mentik bola di udara
Ini terlihat gampang, di statistik itu tidak termasuk shoot on goal atau save, tapi maknanya sangat besar. Motong bola juga berapa kali, ketika dia tidak yakin pun dia tahu harus meninju bola. Kemudian ada one hand save bola datar juga. Tadi bagus banget penampilannya, dan ini membuat akhirnya kepercayaan diri para pemain tumbuh, dan kemudian mereka juga berani sesekali melakukan serangan balik, dan hasilnya ada handsball yang kemudian dieksekusi oleh Evandra. Ini pemain juga sangat bagus, tadi ada halau bola sekali dengan kepala, ada clearance di tengah, beberapa kali tackle juga cukup bagus, nutup ruangan juga oke. Penaltinya memang sempat nggak masuk. Nah, ini yang gue mau bahas juga teman-teman. Inilah gunanya para pemain itu bermain, punya kesempatan di tim nasional maupun di liga, sehingga mental mereka terbentuk, pengalaman mereka juga terbentuk. Secara gestur ini sangat polos, cara dia ngambil bola itu terlihat sekali mudah dibaca. Tapi yang gue suka adalah mentalitasnya. Ketika tendangan pertamanya gagal atau berhasil diantisipasi oleh kiper Korea Selatan, tapi kemudian dia tidak menyerah, langsung dia ambil posisi di shooting dan gol. Ini yang gue suka, dan ini yang kita harapkan. Menang kalah itu sudah pasti terjadi dalam sepak bola. Ya, ada 16 tim yang berpartisipasi di Piala Asia U17 kali ini. Tentunya tidak mungkin semuanya lolos Piala Dunia. Hanya 8 nanti yang lolos dari tiap grup ya, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 yang akan tampil di Qatar ya, Piala Dunia U17 di Qatar selama 5 tahun berturut-turut. Tentunya ini gue melihat mentalitas mereka sangat luar biasa. Kita masih belum benar-benar meraih tiket, tapi satu langkah yang cukup penting sudah kita lalui. Kita bukan hanya berhasil mengumpulkan 3 poin, tapi 3 poin yang sangat besar dari tim yang boleh dikatakan salah satu yang paling berat di Piala Asia kali ini. Dan ini lagi-lagi memang yang gue katakan tadi, sepertinya deja vu ya, karena 344 hari yang lalu kita juga berhasil mengalahkan Korea Selatan melalui ada penalti yang sempat gue ucapkan di awal, meskipun bahkan saat itu kita sudah unggul lebih dulu ya, 2-1 melalui brace dari Struik, walaupun kemudian disamakan ada adu penalti. Jadi sekali lagi selamat buat pasukan Coach Novarianto yang memang sepertinya sangat paham betul ya bagaimana seharusnya bermain dengan materi yang ada. Nggak perlu ngotot, nggak perlu bermain terbuka, nggak perlu main total football segala macam, nggak masalah. Berkali-kali gue mengajak teman-teman kita untuk berdiskusi dan mencoba untuk menyelami bahwa yang dinilai sebuah tim berhasil ya, lolos atau enggaknya, juara atau enggaknya adalah siapa yang mengumpulkan poin tertinggi. Ya, walaupun mungkin kalian sudah dengar, bosan, tapi memang ini yang harus kita gaungkan. Jangan sampai pikiran kita salah hanya melihat tim bermain terbuka, hore-hore, tapi ternyata tidak meraih hasil apapun, percuma ya. Jadi itu, dan tentunya nanti kita akan masih ditunggu oleh tim-tim lainnya di mana kita nanti akan menghadapi Yemen tanggal 7 April, jadi serang 3 hari dari sekarang. Dan sebelum nanti hari terakhir di matchday terakhir di grup C ini, kita akan menghadapi Afghanistan di partai penutup ya, di tempat yang sama tentunya di Jeddah. Ini satu tempat juga yang kita pernah meraih 1 poin di tim nasional senior di kualifikasi Piala Dunia. Nah, teman-teman, itu dulu aja, nggak usah berlama-lama. Yang pasti semua pemain kemarin tampil sangat luar biasa, tapi I think Evandra is man of the match, meskipun juga gue memberikan credit point kepada Dava yang ya menurut gue sangat luar biasa penampilan di bom besar gawang. Jadi sekali lagi, maju terus, semangat terus, jangan cepat puas. Masih ada 2 langkah besar yang harus kalian lalui, dan mudah-mudahan kita bisa meraih tiket ke Piala Dunia Under 17 di Qatar, di mana ya kita tahu Qatar itu adalah kandang kita karena banyak sekali diaspora kita Garuda Qatar yang sangat luar biasa di sana. Teman-teman, terima kasih semua sudah menyimak video gua kali ini. Dan buat kalian yang mungkin dalam arus mudik balik, semoga hati-hati di jalan, sampai ketemu di kota masing-masing, dan tentunya salam sehat. Adios.